Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi dengan saya Fauzan Fathul Akbar. Hari ini saya akan menjelaskan tentang materi sistem koordinat Kartesius, mulai dari pengertian, penamaan-penamaannya, kuadran, dan menentukan posisi dalam sistem koordinat Kartesius. Tanpa banyak bicara lagi, langsung lanjut ke videonya saja. Sebelum kita bahas apakah itu sistem koordinat Kartesius, adakah yang tahu terlebih dahulu apakah itu sistem koordinat Kartesius? Jadi, sistem koordinat Kartesius adalah suatu sistem untuk menentukan posisi suatu titik atau suatu benda atau suatu unsur geometri menggunakan satu atau dua atau lebih bilangan dan memiliki acuan sumbu yang tetap. Diagram Kartesius terbagi menjadi dua buah sumbu, yaitu sumbu X yang berbentuk horizontal, sumbu Y yang berbentuk vertikal. Sumbu X biasanya juga disebut dengan apsis dan sumbu Y biasanya juga disebut dengan ordinat. Nah, ada juga yang dinamakan kuadran. Kuadran adalah pembagian daerah pada sistem koordinat. Jadi kalau kita mendengar tadi kan diagram Kartesius atau sistem koordinat Kartesius memiliki dua sumbu, berarti otomatis ini suatu kotak nih, kita belah menjadi 4, berarti ada 4 daerah. Nah, 4 daerah itu disebut dengan kuadran. Kuadran 1 itu biasanya dari apabila kita lihat dari sumbu X itu positif dan dari sumbu Y itu positif. Tetapi kalau kuadran 2, kalau kita lihat dari sumbu X dia negatif, kalau kita lihat di sumbu Y dia positif. Kalau kuadran 3, kalau kita lihat dari sumbu X dia negatif, kalau dari sumbu Y juga negatif. Lalu kuadran 4, apabila kita lihat dari sumbu X itu positif, kalau dari sumbu Y itu negatif. Lalu bagaimana cara menentukan suatu titik, suatu benda atau suatu unsur geometri dalam sistem koordinat Kartesius? Nah, tadi kita sudah membahas tentang pengertian, penamaan-penamaan, dan kuadran pada sistem koordinat Kartesius. Lalu selanjutnya kita akan membahas tentang menentukan posisi pada sistem koordinat Kartesius. Pada sistem koordinat, kita menjelaskan suatu posisi berdasarkan jaraknya kepada kedua sumbu, baik terhadap sumbu X maupun terhadap sumbu Y. Nah, untuk menyampaikan bagaimana kita menentukan posisi pada sistem koordinat, ada dua cara, yaitu pertama menggunakan kalimat dan yang kedua menggunakan angka. Nah, untuk yang pertama kita akan membahas menggunakan kalimat. Nah, sudah saya beri contoh di gambar itu di mana titik C. Nah, titik C itu 4 satuan di atas sumbu X dan 1 satuan di kiri sumbu Y. Nah, lalu di mana titik B, yaitu 1 satuan di bawah sumbu X dan 2 satuan di sebelah kiri sumbu Y. Nah, itu cara dengan menggunakan kalimat. Lalu bagaimana dengan menggunakan angka? Nah, kalau menggunakan angka kita harus mendahulukan sumbu X-nya dulu baru sumbu Y. Nah, sebagai contoh untuk menentukannya menggunakan angka, kita memakai dalam kurung X, Y tutup kurung. Nah, di sini kalau dia pada sumbu X, kalau dia naik itu positif, kalau dia ke bawah itu negatif. Kalau di sumbu Y, kalau dia ke sebelah kiri itu negatif, kalau dia ke sebelah kanan itu positif. Nah, jadi kita bisa menentukan nih sumbu A-nya itu di mana. Nah, sumbu A itu kita bisa hitung ada 1 2 3 4 4 di sebelah di bawah sumbu X dan satu satuan di sebelah kanan sumbu Y. Jadi bisa kita tulis dalam kurung min 4,1 tutup kurung. Lalu di manakah sumbu E?
Nah, tadi sudah saya jelaskan, seperti itulah cara menentukannya menggunakan angka. Kita bisa tulis sumbu E di sini adalah 4 min berapa itu? Coba hitung. 1 2 3 4. Oke, di atas. Kalau dia di atas berarti positif. Berarti 4, min 4. Mengerti semuanya? Apabila kurang mengerti, kalian bisa mengulang apa yang saya jelaskan tadi di awal. Oke, sekian dari saya. Sekian video dari saya. Apabila ada salah kata, saya mohon maaf. Apabila kalian belum mengerti, kalian bisa mengulang video ini dari awal sampai kalian mengerti. Semangat terus belajar matematikanya. Sekian dari saya, Fauzan Fatul Akbar. Saya akhiri dengan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.